Demokrasi, kepemiluan itu bukan saja tanggung jawab suatu lembaga, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, masyarakat kita itu kadang hanya melihat pemilu itu ya saat kampanye, datang nyoblos, datang di lapangan. Pemilu kita, demokrasi kita itu sesuai dengan prinsip luber dan jurdil. Kira-kira begitu, Mas Toto. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di acara Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Mahmudi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah, kali ini kita coba akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya, tentang partisipasi masyarakat. Sebenarnya apa konsentrasi Bawaslu terkait partisipasi masyarakat menjelang kurang lebih 1,5 tahun lagi menuju dimulainya tahapan pemilu tahun 2029. Nah, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Pak Muhammad Mahmudi. Selamat siang Mas Toto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di tengah hujan rintik-rintik ini bikin lebih lebih hikmat dan lebih sadu. Iya, lebih sadu, lebih dingin lah. Lebih dingin ya. Baik, kali ini kita akan ngobrol santai seputar partisipasi masyarakat. Sahabat Bawaslu di mana saja berada kan juga kadang pengen tahu sebenarnya Bawaslu itu khususnya di non tahapan punya tanggung jawab apa terhadap masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa demokrasi, kepemiluan itu bukan saja tanggung jawab suatu lembaga, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang dimulai dari partisipasi masyarakat. Kira-kira apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yang kaitannya dengan kepemiluan dan demokrasi? Oke, siap Mas Toto. Ini kita santai ya Mas Toto? Iya, santai aja. Iya, jadi bicara soal partisipasi masyarakat ya, kalau kemudian dihubungkan dengan pemilu dan demokrasi, ini sesungguhnya soal keikutsertaannya, ikut andar BI masyarakat terhadap proses pemilu dan pemilihan, Mas Toto. Itu. Kalau kemudian perspektifnya Bawaslu, tentu kita mendorong agar kemudian masyarakat itu berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan ya Mas, khususnya berkaitan dengan pengawasan. Karena sekali lagi dari sisi regulasi tentu Bawaslu ini memiliki kewajiban ya sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan. Tetapi tentu Bawaslu ini tidak bisa bekerja sendirian, ya kan Mas? Tentu butuh partisipasi masyarakat, butuh kolaborasi dengan masyarakat, sehingga kalau bicara soal soal partisipasi masyarakat ya kita bagaimana mendorong masyarakat mempunyai kesadaran untuk kemudian ikut berlibat, ikut ngawasi seluruh tahapan yang ada. Dan bicara soal pemilihan ini kan tahapannya cukup panjang Mas. Nah, masyarakat kita itu kadang hanya melihat pemilu itu ya saat kampanye, datang nyoblos, datang di lapangan. Padahal kalau bicara soal tahapan tentu banyak tahapan yang dilalui dan cukup panjang, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat. Oke, jadi intinya konsentrasi Bawaslu itu adalah menambah kesadaran masyarakat bahwa masyarakat itu tidak hanya aktif dalam mendatangi TPS ketika coblosan atau aktif ketika ada kampanye dan sebagainya di lapangan, tapi juga melalui pengawasan yang secara mandiri tentu saja ya, ataupun bersama-sama terhadap jalannya tahapan pemilu kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara masyarakat kan masyarakat kan banyak latar belakang, lapisannya banyak, latar belakang pendidikan, umur dan sebagainya. Ada yang di perkotaan, ada di pedesaan, khususnya di
Boyolali ini Iya, kan. betul. Nah, strategi Bawaslu Kabupaten Boyolali ini gimana? Apakah mereka di kota-kotakan atau mereka atau membuat program-program tertentu supaya ya tidak mungkin semuanya menggunakan bahasa yang sama Iya, betul. dengan cara yang sama kan? Iya. Pasti ada cara. Lah strateginya bagaimana? Ya, bicara soal strategi ya Mas, untuk kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat ya, tentu banyak hal yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Tidak hanya kemudian kita memberikan sosialisasi, tidak cukup dengan itu, tetapi kita harus kemudian mengikuti irama yang ada di masyarakat, gitu. Termasuk kita mendatangi pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat. Ini kan bagian dari strategi untuk kemudian memasifkan ya sosialisasi partisipasi masyarakat. Dan tentu pendekatannya tentu berbeda Mas Toto, ya kan? Kita misalnya bicara dengan mahasiswa atau dengan tokoh masyarakat atau dengan komunitas adat, tentu akan berbeda pendekatannya. Dan harus kita sesuaikan agar kemudian misi kita untuk kemudian membangun kesadaran itu tercapai, gitu. Dan kita harus sesuaikan dengan kondisi ada di masyarakat, gitu. Misalnya kita mengikutilah kegiatan ada di masyarakat, kita nimbrung, ya kan? Nimbrung kegiatan masyarakat, kumpulan di kampung, di yasinan, di pengajian, kita datang, kita sampaikan, menyapa, ya dari pelan-pelan lah kita sampaikan soal pentingnya demokrasi misalnya. Karena sekali lagi kita hidup berbangsa dan bernegara ini tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan ini kehidupan demokrasi. Apalagi kita sudah memilih demokrasi ini adalah jalan untuk perubahan memilih pemimpin kan Mas, ya kan? Betul. Nah, tidak ada satu kebijakan pun di negeri ini yang itu tidak terlepas dari hasil pemilu, ya kan? Pemilu itu kan menghasilkan pemimpin Mas, ya kan? Baik itu kepala daerah, presiden, anggota legislatif, ya kan? Nah, mereka lah itu yang kemudian membuat satu kebijakan. Suka tidak suka, ketika kebijakan itu sudah diterapkan, itu pasti akan menyangkut ke kita. Nah, itu pentingnya kita memberikan kesadaran pada masyarakat. Ayo kita berpartisipasi. Tidak hanya kita datang memilih di hari H, ya kan? Tetapi memastikan seluruh proses, ya kan? Ini sesuai dengan aturan, ya kan? Itu penting bagi kita semua untuk kemudian ini menjaga marwah demokrasi. Agar kemudian pemilu kita, demokrasi kita itu sesuai dengan prinsip luber dan jurdil. Kira-kira begitu Mas Toto. Nah, kalau kita bicara tentang pengetahuan masyarakat dan kemudian partisipasi masyarakat dalam pengawasan, tentunya kan di lapisan masyarakat kan juga selama ini terdengar banyak isu dan fenomena tentang yang paling banyak adalah tentang money politik. Tentu saja kan Bawaslu tidak hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengawasannya saja, tapi juga menambah pendidikan kesadaran juga, ya Mas, menambahkan kesadaran, menambahkan pengetahuan seperti apa, khususnya kan di pemula itu. Iya, betul. Kalau strategi Bawaslu juga itu dalam apakah itu nanti disangkut pautkan dengan anti politik uang dan sebagainya khususnya di pemilih pemula atau seperti apa itu? Oh iya, jadi memang pemilih pemula itu kan prosentasenya cukup tinggi Mas di 2029 besok ya kan, sehingga memang bagaimana kita berkontribusi ya untuk kemudian membangun anak-anak muda ini, pemilih pemula ini melek demokrasi, melek demokrasi dan memahami akan bahayanya politik uang, ya kan? Jangan kemudian hanya ikut-ikutan, ya kan? Kalau bisa ya ikut kemudian ngawal agar kemudian proses demokrasi ini tidak dicederai, ya kan? Dikotori oleh politik uang. Karena sekali lagi soal pemahaman ini memang penting dan sensitif loh Mas soal politik uang ini ya, karena kadang di masyarakat kita itu sudah kadung membudaya. Punya benar kebiasaan orang Indonesia itu nguri-uri budaya. Jadi kan tidak pernah bisa selesai. Padahal ini sesuatu yang harus betul-betul kita hadapi bersama, harus kita perangi lah dalam tanda kutip ya kan, agar kemudian ya proses demokrasi pemilihan ini berjalan dengan baik ya kan, tidak dicederai dengan politik uang. Karena ketika orang memilih eneng embel-embele Mas ya kan, NPWP kui ya kan, nomor piro wani piro itu ya kan? Ini sudah tidak tidak demokratis dan tidak akan menghasilkan pemimpin yang
kita harapkan. Betul. Karena yang terpilih nanti pasti pemimpin-pemimpin yang memiliki isi Betul. tasnya itu lebih besar Mas, Iya, kapasitasnya iya. gitu Mas. Oke. Iya kan Mas? Jadi intinya itu kan demokrasi itu kan bukan transaksi. Betul ya. Tapi itu sebenarnya adalah hak pribadi untuk membentuk suatu Pemerintahan, negara, yang ya, lebih benar. baik. Iya. Dan manfaatnya juga diterima oleh Kita masyarakat sendiri Iya. gitu. Jadi kalau misalnya sudah transaksi di awal, besok ternyata mengecewakan, terus Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa Iya, gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara demokrasi dan kesadaran masyarakat kan, Iya. masyarakat kan ya tahu sendiri masyarakat itu kan karena majemuk ya. Iya. Kalau mungkin dari yang apa namanya dari tingkat yang sudah masih sekolah atau Pelajar, mahasiswa ya. mahasiswa itu kan mudah gitu loh. Kalau di Dan daerah punya daerah- idealisme. Betul. Kalau misalnya sudah orang-orang tua, mohon maaf, di tempat-tempat terpencil dan sebagainya itu terus bagaimana? Apakah mereka diundang ke sini atau yang kita ngalahi ke sana itu kalau seperti ini biasa? Ya sesungguhnya begini Mas, soal kesadaran akan bahaya politik uang itu sesungguhnya tidak cukup kita kepada pemilih ya Mas ya. Karena memang politik uang ini sesungguhnya dimulai oleh elit Mas. Ya kan Mas? Oke. Mm-mm. Tidak cukup sesungguhnya kita mendatangi mereka, Iya. tetapi juga membangun kesadaran bersama, ini yang terpenting Mas. Betul. Kesadaran Para elit. pihak, iya, jelas ya, para peserta pihak. ini juga harus kemudian piye carane Nah, agar betul kemudian itu. demokrasi itu lebih baik Betul, gitu loh. Betul. Jadi memenangkan sesuatu yang tidak harus dengan ada Iya. embel-embelnya gitu. Kalau loh. kemudian masyarakat yang selalu dipersalahkan menurut saya juga tidak fair, ya kan? Betul. Apalagi masyarakat kita yang tanda kutip ya sudah tadi disampaikan ya, sudah membudaya Pak Nah, gitu. itu. Tetapi kalau kemudian dimulai dari elitnya, ya kan? Bikin konsensus bersama begitu. Ayo kita tarung adu visi Misi, program program kerja, kerja. bukan sesuatu yang kemudian apa namanya Betul. langsung kita berikan kepada Betul, mereka. karena tahapannya itu kan ini 5 tahunan. Betul, pemilu ya. kan. Kalau ternyata masyarakat gagal dalam memilih, artinya memilih seseorang yang Betul, ya. salah, kan selama 5 tahun kan dia kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam Iya, tanda kutip kan? begitu, iya. Gitu. Dan salah sendiri kan itu ya kan. Dan ya masyarakat juga tidak mau disalahkan juga sih. Kalau misalnya wah ternyata salah gitu ya, mereka itu kadang ya ngeyel juga gitu. Ngeyel juga, betul. Artinya ya memang butuh kejelian dari Makanya yang Bawaslu. terpenting itu menurut saya Mas Toto. Jadi membangun kesadaran bersama. Tidak cukup pemilihnya, tetapi juga elitnya, pesertanya juga harus bersama-sama berkomitmen agar kemudian demokrasi ini beranjak lebih baik. Begitu. Kalau kemudian kita hanya terpaku dengan cara-cara seperti ini, ya wassalam begitu menurut saya. Iya, betul. Apa artinya kemudian demokrasi kita memilih dengan berbagai slogan ya kan? Toh akhirnya kembali kepada sing ya aku sepiro ya tak pilih Iya. atau yang lebih banyak tak pilih dan seterusnya. Ini kan sudah tidak rasional menurut Walaupun saya. pernah juga itu ada orang yang sampai meneliti bahwa apa yang dikasihkan pada saat sebelum pemilu sebelum Iya, pencoblosan iya. itu kalau dibagi dalam 5 tahun per hari Oh, iya. hanya sekian rupiah gitu kan. Ya, kemanfaatannya untuk masyarakat. Jadi sebenarnya suaramu itu hanya dihargai oleh sekian rupiah itu. Betul, Padahal itu betul. menentukan banyak masalah atau banyak hal yang di Iya. masa depan gitu. Oke, Pak Mahmudi, ini sebentar lagi kan masa Ramadan. Oh, Ramadan, ya. Bulan Ramadan, bulan suci, dan ada hal-hal yang mestinya kan apa kira-kira mau diisi apa ini untuk sosialisasi ke masyarakat yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Ya tentu apa namanya Bawaslu Boyolali ya khususnya ya Mas Toto ya berkaitan dengan sosialisasi momentum Ramadan ya kan itu tetap kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa Mas, bisa dengan kegiatan podcast, bisa kemudian membuat satu pesan-pesan di media sosial kita Dengan yang- suasana Ya, Ramadan, dengan suasana nuansa Ramadan. Ramadan Kita gitu bawa ya. itu agar kemudian apa di bulan Ramadan ya sekaligus kita introspeksi Betul, kemudian apa memberikan lebih waktu kesadaran kita untuk pentingnya berdemokrasi, pentingnya menjaga pemilu itu mungkin nanti akan kita bahas di satu program yang di bulan Ramadan itu Mas Toto Ya. gitu. Dan ini menurut saya momentum penting ya karena kita masih dalam tanda kutip agak jauh dengan tahapan Iya. gitu. Saya berharap masyarakat kita lebih jernih berpikir begitu loh. Baik, Ketika oke, kemudian oke. banyak sosialisasi, banyak program yang kemudian
disampaikan kepada masyarakat yang itu tujuannya adalah memberikan edukasi. Oke, Iya. satu hal lagi Pak. Ini pernyataan jujur, pertanyaan yang membutuhkan jawaban jujur Iya. dari Bawaslu, dari Pak Mahmudi selaku Kordif pencegahan ya. Iya. Kalau misalnya indikator keberhasilan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Iya. itu apa? Misalnya, apakah dengan banyak sekali laporan, yang tentu saja juga itu dalam Iya. tanda kutip ya Bawaslu jadi repot ya, kan? Ya, ya. Atau orang jadi responsif terhadap apa yang terjadi di masyarakat khususnya dalam tahapan itu, apa sebenarnya yang menjadi poin penting besok harus seperti ini partisipasi bisa dilihat dari apanya coba? Oh iya, bicara soal keberhasilan partisipasi masyarakat tentu parameternya banyak hal ya Mas ya. Salah satunya adalah soal pelanggaran yang turun gitu. Karena sekali lagi tugas Bawaslu itu tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi Betul, juga betul. melakukan pencegahan. Pencegahan itu yang penting ya? Ya penting. Betul, betul. Di awal kita sampaikan itu, sehingga memang parameternya bisa jadi dari sisi laporan pelanggarannya sedikit, ya kan? bisa. Atau bahkan temuan dari Bawaslu juga tidak ada. Artinya kan betul-betul memang masyarakat mulai sadar itu. Atau mungkin bisa jadi kemudian ini kesadaran masyarakat untuk kemudian mulai taat tunduk terhadap aturan, termasuk tidak hanya masyarakat ya, tapi juga pesertanya. Kontestannya gitu Atau ya. mungkin tanda kutip mulai pinter mensiasati undang-undang juga nggak ketahuan masih. Tapi prinsipnya ketika kita bicara soal keberhasilan kita membangun partisipasi masyarakat ya parameternya banyak ya kan. Bisa jadi memang tidak ada pelanggaran atau sudah turun pelanggarannya atau mungkin modus pelanggarannya sudah mulai lebih canggih ya kan. Siap. Jadi menurut saya setidaknya begini Mas Toto, pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ini ketika kemudian partisipasi masyarakat meningkat ya kan, tidak hanya berkaitan dengan kehadiran di TPS, tapi merasa andar BI ini penting Mas. Loh, pemilu kita itu kan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit Mas. Betul. Ya kan, setiap 5 tahun itu jangan sampai kemudian uang negara yang kita gunakan untuk berdemokrasi ini sia-sia. Betul. Karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Begitu Mas Toto. Siap. Saya kira ya kalau kita ngupas tentang itu nggak habis-habis. Iya, Tapi betul. saya kira ini adalah sebuah awalan yang baiklah untuk agar sahabat Bawaslu dimanapun berada itu kan lebih menyadari lah Betul. akan bukan saja tentang haknya tetapi juga tentang kewajibannya Iya. selaku warga negara terhadap demokrasi dan pemilu. Betul Mas Toto. Iya, Iya. terima kasih Pak Mahmudi. Sama-sama, Mas Toto, sedikit ya. ini kita ngobrol-ngobrol, Iya. mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk seluruh sahabat Bawaslu. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali yang kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa di waktu yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Untuk jaga demokrasi bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.